welcome back di channel Al Hayat Indonesia. Kita masih mempelajari hukum kehidupan yang kedua, yaitu born as a king. Kita dilahirkan sebagai raja yang memerintah atas seluruh bumi. Ini adalah hukum kehidupan yang kedua atau the second law of life, bahwa kekuasaan dan otoritas atas bumi diserahkan kepada Adam atau kepada manusia. Kita baca dulu the original plan of God untuk Adam atau rencana awal Allah untuk manusia. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata berkuasa atau let them have dominion, ini artinya biarlah mereka mempunyai daerah kekuasaan. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah kingdom atau king dominion kepada Adam. Adam dijadikan Tuhan, Kyrios atau penguasa, imam, dan raja atas seluruh bumi. Dan Adam mempunyai kerajaan dunia ini. Kalau kita tanya kepada RT 6 atau teman-teman muslim kita, apa sih rencana Allah untuk Adam? Mereka akan mengatakan, tidaklah kami menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Kata-kata itu tidak pernah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru kita, teman-teman. Rencana awal Allah untuk Adam adalah menjadikan Adam sebagai Tuhan, Kyrios, penguasa, imam, dan raja atas seluruh bumi. Dan ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Qur'annya RT 6. Kita baca dulu Mazmur 115 ayat 16. Dikatakan, Syamayim ha-syamayim, langit itu langit kepunyaan Yahweh, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Itulah sebabnya teman-teman, ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di bumi, Dia tidak melakukan sesuatu tanpa memberitahukannya dulu kepada para nabinya. Karena otoritas di bumi diberikan kepada manusia. Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, Adam kehilangan otoritas atas bumi ini ketika jatuh ke dalam dosa. Maka iblis menjadi Tuhan atas bumi ini. Yesus harus menjadi Adam yang terakhir atau Adam yang kedua, sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 45. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir atau Adam yang kedua yaitu Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Dan Yesus merebut kembali kerajaan Bani Adam dari kerajaan penguasa angkasa atau kerajaan iblis untuk dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan surga. Kalau Anda bisa memahami Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 bahwa rencana awal Allah untuk Adam atau manusia adalah menjadikan Adam sebagai Tuhan, Kyrios atau penguasa, imam dan raja atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah, maka Anda tidak akan kesulitan membaca kitab-kitab selanjutnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Karena di dalam kitab Wahyu, Yesus menjadi Adam yang kedua untuk merebut kembali Bani Adam dari kerajaan penguasa angkasa atau kerajaan iblis, yaitu yang berkuasa di dalam kerajaan kematian atau kerajaan maut. Dan Dia mengembalikan status kita, Adam, sebagai Tuhan atas seluruh bumi, sebagai imam dan raja. Dia menjadikan kita raja-raja yang memerintah di bumi yang baru. Kita baca dulu Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 9. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki Adam. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Roma 5 ayat 14 dikatakan bahwa Adam atau manusia yang pertama ini merupakan tipologi, gambaran atau bayangan daripada Yesus Kristus, yaitu manusia yang sejati. Kita baca dulu di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur Daud, demikianlah firman Yahweh kepada Tuanku atau firman Yahweh kepada Adoni. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Yahweh dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Yahweh telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi Yesus yang adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, kepada Sang Mesias ini segala sesuatu didudukkan atau ditundukkan di bawah kaki Mesias. Dan Mesias telah diangkat menjadi imam. Artinya Mesias ini mewakili seluruh Adam, seluruh manusia di hadapan Allah.
Yahweh ada di sebelah kananmu. Dia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Dia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu dia mengangkat kepala. Alkitab itu ditulis dalam bahasa kerajaan yang kita sebut juga dengan royal language. Untuk Anda mengetahui arti dan maksud dari para penulis Alkitab, yaitu para nabi di dalam perjanjian lama, Anda harus belajar apa itu sistem kerajaan. Sekarang ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 26, pada waktu Allah menciptakan Adam, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan Adam menurut selem atau patung dan demut kita yang mirip dengan imago Dei kita." Siapa imago Dei? Dalam video sebelumnya kita telah belajar, Yesus adalah manusia sejati. Dia adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Dan pada waktu Tuhan ingin menciptakan Adam, dia berkata, "Marilah kita membuat imago Dei yang mirip dengan gambar diri kita." Dia memutuskan untuk membuat patung hidup. Selem itu artinya patung. Tuhan membuat selem atau patung dari debu tanah. Dia membentuk patung itu dari tanah. Kemudian dia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam. Sehingga patung itu menjadi makhluk yang hidup. Dan dia memberikan nama Adam kepada patung hidup tersebut. Apa artinya itu, teman-teman? Dalam pemikiran timur dekat purba, jika seorang raja itu mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas, atau ketika dia menaklukkan daerah kekuasaan yang baru, di mana dia jauh dari daerah tersebut, biasanya raja tinggalnya di ibu kota, maka dia akan membuat selem atau patung yang mewakili dirinya. Dan semua rakyat harus sujud menyembah dan menghormati patung raja tersebut. Biasanya patung raja tersebut juga merupakan patung dewanya. Dan bagi rakyat yang tidak menghormati patung atau selem daripada raja tersebut, dia harus dihukum mati karena itu merupakan tindakan pengkhianatan terhadap kerajaan. Itulah sebabnya, teman-teman, kita harus sujud menyembah kepada Yesus yang merupakan gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Dan kita juga boleh menyembah kepada raja atau kepada manusia yang merupakan selem atau gambar daripada Allah itu sendiri. Jadi, otoritas kerajaan sorga mau berkata seperti ini. Dia memperluas kerajaan sorga sampai kepada kerajaan kita di bumi ini. Dan dia memberikan perwakilannya, yaitu Adam. Jadi daerah bumi merupakan koloni daripada kerajaan sorga. Dan tadinya sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, maka kerajaan bumi ini ada di bawah otoritas kerajaan sorga. Dan selaras atau harmonis dengan kerajaan sorga atau dimensi roh. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam itu memproklamasikan kemerdekaan kerajaan bumi ini dari otoritas kerajaan sorga. Adam adalah perwakilan kerajaan sorga di bumi. Adam merupakan selem atau patung hidup dari Allah yang ada di sorga. Karena itulah, Adam mempunyai kedudukan sebagai Tuhan, Raja, dan Imam dengan otoritas seluruh bumi. Kingdom atau kerajaan di bumi inilah yang dihilangkan oleh Adam dan diserahkan kepada iblis ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Karena itu Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja yang diurapi, dia merebut kembali kerajaan di bumi ini, dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus turun ke bumi ini. Di dalam Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9 dan Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 6, Yesus sebagai Adam yang terakhir, dia menolak tawaran iblis untuk menyembahnya. Karena iblis menawarkan dia akan memberikan seluruh kerajaan dunia ini yang ada di tangan iblis. Itulah sebabnya, teman-teman, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, Yesus tidak memerintahkan kita untuk menyebarkan agama Kristen. Karena bukan itu tujuan daripada Mesias datang. Tetapi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan untuk memasukkan kembali bangsa-bangsa yang ada di bawah kerajaan iblis direbut untuk dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga, yaitu kerajaan Allah. Jadi yang disebut dengan pencobaan Yesus oleh iblis itu bukanlah pencobaan, melainkan peperangan rohani Yesus sebagai Adam yang kedua untuk merebut kembali dominion atau kerajaan dunia ini dari iblis. Kita baca Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia atau basilia kosmos dengan segala kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus sebagai Adam atau manusia yang kedua, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku."
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dalam peperangan Adam yang pertama melawan iblis di Kejadian 3, maka Adam dan Hawa kalah terhadap iblis. Tetapi Yesus sebagai Adam yang kedua, dia menang atas iblis. Kita baca Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini dalam penglihatan di alam roh ya. Kemudian kata iblis kepada Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Inilah tugas Yesus sebagai Mesias, yaitu Adam yang kedua, merebut kembali kerajaan Allah di bumi yang sudah berada di dalam tangan kerajaan penguasa angkasa atau iblis. Yesus ketika di bumi, dia tidak memberitakan mengenai agama Kristen. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah berkali-kali. Dan dalam berbagai perumpamaan, dia memberikan kita apa itu artinya kerajaan dan otoritas yang sudah hilang dari tangan kita. Karena itu, ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas di surga dan di bumi." Inilah tugas eklesia atau gerejanya, Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, yaitu para rasul dan para saksi matanya, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Dan perhatikan, sebab selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para muridnya. Dan dia hanya berbicara kepada mereka tentang satu hal, yaitu kerajaan Allah atau Basileia Theos. Begitu pentingnya, sehingga selama 40 hari berturut-turut, Yesus hanya berbicara mengenai perebutan kembali kekuasaan dari tangan kerajaan iblis di bumi ini. Pada video berikutnya, kita akan belajar mengenai sistem kerajaan Allah. Sampai jumpa dan shalom.